Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asholatu ala ashrofil Ambiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah memberikan sebaik-baiknya nikmat, yaitu berupa iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi junjungan besar kita, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang sebagaimana telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, asal saya dari Kebumen, yang tepatnya di Desa Kalibangkang, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Dan untuk sekarang saya tinggal di Cikarang, tepatnya di Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Umur saya yaitu 22 tahun, anak pertama dan tidak mempunyai saudara kandung. Bisa dikata anak semata wayang ya. Saya sendiri kesibukannya saat ini adalah bekerja dan kuliah. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi minuman yang beralamat di kawasan MM 2100. Dan saya kuliah di Institut Komputer Manajemen Informatika Rizkina, atau yang biasa disingkat dengan IKMI Rizkina. Dan sekilas tentang IKMI Rizkina. IKMI Rizkina adalah sebuah lembaga pendidikan yang terletak di pusat kota Cikarang, yang tepatnya di Jalan Yosudarso, Plaza Cikarang, Blok A4 sampai A6, Bekasi. Letaknya yang strategis memudahkan kami, khususnya para mahasiswa IKMI, karena bisa diakses dengan kendaraan umum maupun pribadi. Dan visi dan misi kampus sendiri adalah IKMI Rizkina mempunyai visi, yaitu menjadi lembaga yang terdepan dalam bidang ICT pada tahun 2021. Dan misinya adalah menghasilkan lulusan yang agamis, berkarakter, dan berkualifikasi global dalam ICT serta berjiwa entrepreneurship. Untuk menunjang visi misi tersebut, IKMI Rizkina mengorganisir manajemennya dengan sistem yang terkomputerisasi. Contohnya seperti absensi dengan menggunakan fingerprint, proses administrasi yang mudah dengan biaya yang terjangkau, ruang kelas memadai dengan dilengkapi AC, proyektor, dan laptop. Ujian dengan menggunakan via SMS dan lab exam, di mana kita bisa langsung melihat nilai setelah ujian selesai. Akses nilai pun sudah secara online. Kita bisa melihatnya di web yang sudah
disediakan oleh pihak manajemen IKMI Rizkina. Dan apabila kita tidak bisa mengikuti pembelajaran, pihak IKMI menyediakan akses izin melalui SMS tanpa kita harus menulis surat. Dan free hotspot 24 jam untuk mempermudah mahasiswa dalam belajar maupun mencari materi untuk tugas dan sebagainya. Dan dalam menciptakan mahasiswa yang agamis, IKMI Rizkina mempunyai organisasi LDK, yaitu yang kepanjangannya Lembaga Dakwah Kampus IKMI Rizkina. IKMI Rizkina sendiri adalah sebuah lembaga pertama di Bekasi yang bekerja sama dengan perusahaan raksasa dunia, yaitu Microsoft dan Autodesk, melalui sertifikat sehingga lulusan IKMI mendapat ijazah D3 terakreditasi dan sertifikasi internasional dari Microsoft ataupun Autodesk tersebut. Untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing dalam globalisasi tenaga kerja kedepannya dengan kompetensi internasional. Kemudian untuk jam perkuliahan di IKMI Rizkina sangat memudahkan para pekerja, khususnya seperti saya. Manajemen IKMI Rizkina membagi waktu perkuliahan menjadi dua, yaitu reguler dan eksekutif. Untuk reguler, perkuliahannya dibagi menjadi dua, yaitu kelas pagi yang dimulai dari jam 8.30 sampai dengan jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk kelas malam yang dimulai dari jam 18.30 sampai dengan jam 21.30. Misalkan nih, mahasiswa yang bekerja di pagi hari sampai sore hari bisa masuk jam perkuliahan reguler malam. Dan untuk mahasiswa yang bekerja di shift 2 yang biasanya masuk kerja jam 4 atau jam 5 sore sampai dengan larut malam bisa masuk di jam perkuliahan reguler pagi. Kelas reguler pagi ataupun reguler malam sama saja, karena durasi pembelajaran, dosen, dan mata kuliah sama, efisien kan. Dan kemudian untuk jam perkuliahan eksekutif, perkuliahannya di hari Sabtu dan Minggu, yang dimulai dari jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam. Mungkin bagi mahasiswa yang sangat sibuknya bekerja di hari Senin sampai dengan hari Jumat, bisa kuliah di kelas eksekutif, jadi tidak mengganggu jam kerja. Luar biasa kan? Dan tujuan dari pembuatan video ini sendiri adalah untuk prasyarat tugas akhir saya. Dan saya akan menjelaskan akar permasalahan keterpurukan yang ada di Indonesia dan bagaimana solusinya
agar Indonesia menjadi bangsa yang maju. Untuk keterpurukan sendiri yang ada Indonesia, salah satunya yaitu bencana alam. Belum lama ini pandangan kita telah tertuju pada beberapa bencana yang akhir-akhir ini menimpa di bumi pertiwi. Air mata yang mengalir dari wajah-wajah saudara kita yang tertunduk sedih meratapi apa yang sebenarnya telah mereka alami. Beberapa pasang mata di seluruh negeri ini pun turut merasakan duka dan sedih yang mendalam, membayangkan segala kepedihan yang dihadapi oleh ribuan orang di daerah yang telah dilanda bencana. Mereka tak kuasa menolak apa yang telah menjadi takdir dari Sang Maha Pencipta. Mereka pasrah sembari berharap hari esok akan kembali lagi meski harus kehilangan beberapa harta benda, bahkan anggota keluarganya yang ikut menjadi korban dari kedahsyatan bencana alam yang membuat luluh lantak rumah dan perkampungan mereka. Meskipun begitu, tetap saja hati mereka masih dihantui perasaan khawatir. Di samping kesedihan yang masih menghujam perasaan mereka mengingat bagaimana bencana itu memporak-porandakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bencana terjadi dalam waktu yang dekat dan beruntun, seolah-olah menggambarkan kalung mutiara yang terlepas dari benangnya, membuat hati kita terenyuh sekaligus prihatin terhadap segala cobaan yang harus kita terima ini. Tetapi tidak terlepas dari itu semua, sebenarnya hal ini dapat dijelaskan secara geologis menurut letak wilayah Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu pegunungan Mediterania di sebelah barat dan pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur, menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadi bencana. Bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia antara lain banjir, kemarau panjang, tsunami, gempa bumi, gunung Merapi, dan tanah longsor. Masih teringat di benak kita kejadian yang maha dahsyat yang terjadi di Provinsi Aceh dan sekitarnya. Gempa dan tsunami yang menelan banyak korban dan menimbulkan trauma yang cukup mendalam dari masyarakatnya. Belum lagi gempa yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang juga menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa serta kepanikan warga akan terjadinya tsunami. Selain itu, akhir-akhir ini kita diberikan teguran lagi oleh Sang Holik berupa bencana yang menimpa saudara kita yang ada di Wasior, Papua. Gempa yang mengakibatkan banjir bandang yang terjadi pada
4 Oktober 2010 dan menewaskan 173 orang dan 118 lainnya masih hilang. Gempa itu disebabkan akibat adanya tumbukan antara lempeng tektonik Samudra Pasifik ke benua Australia. Belum lagi di lokasi Wasior dan sekitarnya itu memiliki karakteristik batuan yang sangat rapuh. Sesaat sebelum banjir bandang terjadi, hujan besar dengan intensitas yang sangat ekstrim terjadi di lokasi itu. Ekstrim karena curah hujannya mencapai 170 jam pada hari itu, yang normalnya harus curah hujan itu hanya mencapai 200 ml per bulan, bukan per hari. Setelah itu ada kejadian gempa 7,2 skala Richter yang menyebabkan tsunami di Mentawai tanggal 25 Oktober 2010 dengan korban tewas lebih dari 450 orang serta merusakkan 700 rumah lebih. Tak lama serang 1 hari dari kejadian tsunami Mentawai, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2010, warga di Gunung Merapi meliputi daerah Kabupaten Sleman, Boyolali, Klaten, Magelang, dan Muntilan harus menuai dampak letusan Gunung Merapi yang sering disebut sebagai gunung berapi teraktif di dunia. Puluhan hingga ratusan orang menjadi korban tewas dan ratusan ribu penduduk harus diungsikan akibat dari erupsi Merapi ini. Terakhir, Gunung Bromo di Jawa Timur yang berstatus awas meletus pada pukul 17.40 Jumat 26 November 2010. Asap tebal bercampur abu kehitaman mencapai ketinggian 600 meter. Banyak kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut. Di atas antara lain kerusakan rumah dan bangunan, sarana prasarana umum, hewan atau ternak yang mati, tanaman yang mati sehingga mengakibatkan gagal panen, sampai dengan kerugian yang diakibatkan oleh lumpuhnya sektor pariwisata dan perdagangan. Kerugian secara materi ini otomatis membawa dampak terhadap perekonomian di daerah masing-masing karena dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk dapat menggantikan kerugian sekaligus memperbaiki segala kerusakan yang timbulnya akibat bencana tersebut. Beberapa peristiwa di atas setidaknya telah memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita sebagai sesama manusia dan seseorang yang hidup bersama dalam satu negara dan bangsa Indonesia, untuk memberikan segala sesuatu yang kita miliki guna meringankan beras atau beban saudara-saudara kita, tak terkecuali
kita yang sedang duduk di bangku perkuliahan dengan beberapa macam potensi yang dimiliki dan telah mendapatkan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dalam mengatasi bencana alam atau sebisa mungkin mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh perilaku pengerusakan lingkungan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai seorang mahasiswa, hendaknya kita menyadari bahwa peran aktif kita untuk turut serta membantu korban bencana sangat diperlukan, apapun itu bentuknya. Seperti mahasiswa kedokteran yang dapat membantu melakukan pertolongan pertama bagi korban yang terluka, mahasiswa psikologis yang dapat membantu memberikan motivasi dan hiburan bagi korban bencana yang mengalami trauma, mahasiswa teknik yang dapat menyumbangkan ide atau gagasan untuk membangun kembali pasca bencana, sehingga mahasiswa kedokteran hewan yang membantu merawat ternak korban bencana yang terkena dampaknya. Dari hal-hal kecil yang sering terlupakan, terutama untuk masalah yang terkaitan dengan keadaan lingkungan, tentu hal ini juga membutuhkan peran serta aktif dari mahasiswa untuk dapat melaksanakan dan mensosialisasikan terhadap masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, yang dapat dimulai dari lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Doa dan dukungan dari para mahasiswa juga merupakan bantuan yang tak kalah pentingnya agar bencana di negeri ini dapat disudahi. Lebih jauh lagi, sampai kita memberikan pertolongan atau bantuan untuk korban bencana ini didasarkan sebagai suatu panggilan hati yang benar-benar tulus ingin membantu saudara kita yang sedang tertimpa musibah dan tidaklah mengharapkan imbalan apa-apa yang telah kita berikan untuk mereka. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat dan sudah sewajarnya apabila mereka harus kembali kepada masyarakat untuk mengabdikan dirinya demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Seperti yang telah dikatakan oleh para pepatah, sebaik-baiknya seseorang ialah seseorang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi, meski banyak hal bisa kita lakukan untuk membantu mereka yang tertimpa musibah bencana, tetapi tanpa adanya perbuatan atau action, itu sama saja, karena yang mereka butuhkan ialah bukti, bukan janji atau ucapan semata. Dan mungkin cukup sekian penjelasan atau pembahasan dari saya.
saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati